Silakan duduk, Ibu Bapak dan saudara-saudari. Baik setiap kita yang telah hadir dalam ibadah hari ini, baik secara onsite mungkin juga ada yang mengikuti nanti secara online. Shalom. Firman Tuhan di hari ini saya bacakan dari 1 Petrus pada pasalnya yang kedua. Kita akan ikuti dari ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. 1 Petrus pada pasal kedua ayat 16 dan yang ke-17. Bila ibu bapak dan saudara-saudara telah mendapatkan perikop ataupun nats ini, kami akan bacakan dua ayat ini untuk semua kita. 1 Petrus pada pasal yang kedua ayat 16 dan yang ke-17. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah kaisar. Amin. Semua kita yang hadir sekali lagi, shalom. Hari ini negara kita dan khususnya juga kita sebagai warga negara Indonesia merayakan hari ulang tahun negara kita yang ke-80 tahun. Puji Tuhan. Ya, kemerdekaan yang Tuhan berikan ini bukan hanya merdeka dari penjajahan, tapi merdeka juga di dalam segala tekanan kehidupan. Amin. Hari ini saya bersyukur juga Tuhan telah memberikan saya satu tambahan umur, ya, sehingga di hari yang sama, tanggal yang sama, di hari yang sama ini saya berulang tahun yang ke-57 tahun, ya. Ini sebuah hal yang menurut saya ajaib di mata Tuhan, ya. Umur Tuhan berikan, kesenangan, kegembiraan teristimewa, berkatnya mengikuti hidup orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi ada juga sebuah hal yang membuat saya sedih, Pak Gembala. Ya, hari ini tepat kurang lebih 1 bulan yang lalu istri kami meninggal dunia. Ya, jadi kalau dulu pernah saya ajak beliau duduk di sebelah saya kebaktian. Ya, tapi pas sebulan yang lalu, ya kurang lebih di tanggal 16 nggak kurang lebih 16 Juli yang lalu beliau meninggal dunia. Tapi dengan perginya beliau, saya ingin selalu menyampaikan ikrar kepada Tuhan. Kita nggak boleh dibelenggu oleh ketakutan. Karena semua orang yang meninggal dalam nama Yesus dimerdekakan di dalam setiap kuasa dosa dan mereka mendapatkan kemuliaan hidup kekal dalam kerajaannya. Amin. Ya, sehingga semua kita seperti Tesalonika bilang, boleh berduka tapi jangan seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Karena kedukaan itu saya percaya juga adalah belenggu yang tidak memerdekakan kita. Selain di dalamnya kezaliman, hal-hal jahat yang seringkali kita lakukan kepada Tuhan melalui sesama manusia. Saya lihat di sini ibadah hari ini Pak Gembala, banyak yang hadir yaitu para ibu. Maaf kalau sudah berkeluarga, izinkan saya tanya secara spontan. Waktu dulu pacaran, ya pasti sang suami pacar dulu akan memberikan yang namanya ya iming-iming janji. Beb, nanti kalau sudah jadi istri saya, kamu akan saya jadikan permaisuri. Semua yang nikah, maaf saya tanya ibu-ibu, sudah merasa jadi permaisuri atau belum? Sudah? Belum. Belum ya, Bu Aldi belum juga ya? Iya, ya. Kalau permaisuri itu minimal punya 12 dayang-dayang. Kalau ibu-ibu mengaku sudah jadi permaisuri, saya mau bilang, permaisuri kok angkat galon. Ya kan? Permaisuri kok angkat gas. Ya kan ya? Tapi yang saya mau katakan, bukan letaknya kepada yang namanya permaisuri atau tidak. Sebagai anak-anak Tuhan dengan grade kehidupan yang berbeda, maka hari ini Tuhan berfirman bahwa apa? Hendaklah kita berbuat baik dengan situasi apapun juga. Entah saya di rumah saya jadi apapun juga pekerjaan saya, entah di lingkungan di mana saya hidup, saya berorientasi sebagai pengusaha ataupun yang lainnya, maka Tuhan tandaskan di sini bahwa jadilah pribadi yang selalu
berbuat baik. Ya, kalau kita dengarkan firman, kita bisa juga menyampaikan khotbah. Saya selalu ingatkan kepada semua kita, jangan hanya bisa menyampaikan orasi khotbah. Karena di akhir zaman nanti, saudara-saudara, ya, orang yang paling naif hidupnya yaitu mereka yang pandai berbicara tentang firman Tuhan tapi gagal melakukannya. Hari ini saya katakan supaya apa? Supaya kehidupan Bapak Ibu dan saya, kita yang laki-laki terpanggil sebagai suami, sebagai para pekerja, imam dalam kehidupan rumah tangga, benar-benar memerdekakan seisi keluarga. Udah nggak zamannya lagi menekan, menakut-nakuti suami, menakut-nakuti istri, mengancam mereka, melakukan tindakan kekerasan. Kemerdekaan ini membebaskan kita dari perbuatan-perbuatan jahat. Sebagai suami jangan sampai bahwa bapak dan saya begitu berangkat kantor, ambil uang 300.000 dari saku ataupun dari dompet, taruh di ujung meja, bilang sama istri, "Mah, cukupkan ya buat seminggu." Kasihan, istri harus buat mujizat setiap hari. Ya, ini membuat dia tertekan, membuat istri terjajah, membuat dia tidak merdeka. Karena setiap waktu ketika Bapak Ibu dan saya sering kali belanja di pasar tradisional. Saya ajak anak-anak saya ini. Kita lihat anak-anak belanja 300.000 itu seperti khotbahnya Papa. Cuma dapat bumbu dapur. Maukah para suami hanya minum jamu setiap hari? Bumbu itu nanti di blender dan dibuat jamu. Hari ini kita lihat. Ketika hidup sebagai orang merdeka itu, dia harus melepaskan kuasa Allah bekerja. Jangan sampai kita begitu takut. Mau makan apa hari ini? Belum merdeka. Mau minum apa hari ini? Belum merdeka. Mau jadi apa anak-anak kita? Kita juga belum merdeka. Lepaskan pekerjaan Tuhan terhadap mereka. Lepaskan kemurahan Tuhan mengatur hidup Bapak Ibu. Khususnya anak-anak Bapak Ibu dan saya. Sehingga ketika mereka melakukan setiap tindakan kehidupan, mereka kita doakan. Jauhkan dari hal-hal yang jahat. Dan ini penting, kenapa? Di alam kemerdekaan iman dan rohani ini, kita sebagai para pengikut Yesus sudah selayaknya menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan dengan kejahatan. Hawa nafsu, dosa yang saya lihat sampai hari ini merebak, saudara-saudara, selain tipu muslihat, perzinahan pun semakin hari semakin besar. Suka dengan sesama sejenis. Suka juga mengganggu kehidupan rumah tangga orang lain. Suka mengganggu kehidupan istri ataupun suami orang. Saya hanya berkata, saudara-saudara, dalam sebuah konseling, satu orang bapak bilang sama saya, "Pak Pendeta, kalau saya ataupun kita berselingkuh membawa istri orang lain makan-makan jalan-jalan di mall, itu sepertinya kayak kita itu membawa heroin 10 kilogram. Ketakutannya luar biasa." Tapi kita lihat, sekalipun takut terhadap dosa, banyak manusia terjerumus di dalamnya. Dan hal ini mengingatkan bahwa Bapak Ibu dan saya betul-betul harus melepaskan semua kebodohan, kebicikan, kehidupan yang terkadang membawa Bapak Ibu dan saya seolah-olah senang banget dengan hal duniawi ini. Senang banget ketika orang bilang kita depresi, kita stres, minum-minumlah di kafe ataupun bar. Tapi saya cuma mau bilang, Allah dalam Kristus telah berfirman, para pencabul, tukang cabul, yang mereka disebutkan tukang mabuk, orang-orang yang sering minum-minum alkohol, tidak dapat duduk bersama dengan Allah dalam kerajaan surga. Lalu para pemabuk ini bilang sama pendeta, kalaupun gak dapat tempat duduk gak apa-apa, berdiri pun kami mau. Yang penting masuk surga. Dan hari ini Tuhan ingatkan secara jelas. Kekristenan Bapak Ibu dan saya itu hidup betul-betul dengan orientasi sebagai hamba Allah. Hamba Allah ini bertolak belakang dengan yang namanya hamba dosa. Yang namanya hamba definisinya, dia kehilangan apapun haknya dalam kehidupan. Sudah menjadi hamba, dia kehilangan haknya. Kalau sudah jadi hamba Allah, dia harus betul-betul patuh orientasinya 100% hanya kepada Tuhan. Jadi kemerdekaan di hari ini kita gabungkan, kita kaitkan dengan kemerdekaan Kristen.
kemerdekaan yang disampaikan oleh Yesus. Dia mengajarkan Bapak Ibu dan saya boleh dan selalu bisa mengasihi semua orang yang kita jumpai. Di rumah tentunya, maaf ya, semua bapak, suami yang hadir, sayang-sayanglah istri. Ya, 16 Juli kemarin begitu istri saya meninggal, ya, karena saya sama anak saya Wayan yang mendapatkan beliau sudah meninggal di kamar, ya, itu langsung saya merasa bahwa semua dosa, kesalahan saya, kekurangan saya kepada dia itu muncul kayak running text di televisi. Ya, ada rasa penyesalan. Tapi saya cuma mau bilang kepada yang masih punya pasangan hidup suami istri sampai hari ini, yang masih punya mama dan papa, sayang-sayanglah. Ya, karena pasti ada waktunya. Ya, ada waktunya untuk berpisah. Kematian itu menyisahkan 3 misteri. Pertama, kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Yang kedua, kita nggak pernah tahu penyebab kita mati. Dan yang ketiga, kita nggak pernah tahu tempat di mana kita mati. Yang kita imani cuma satu, baik hidup maupun mati, kamu adalah milik Kristus. Kemerdekaan dari penghakiman dan hukuman di akhir zaman. Siapa yang tahan dalam hukuman ilahi? Siapa yang akan bertahan dalam sidang ilahi? Maka firman mengatakan dalam Yesaya, pertama-tama yang dihukum kuasa-kuasa kegelapan. Yang akan dihukum kedua, pembesar-pembesar bangsa yang membelokkan kehidupan dan hidup di dalam kelaliman. Yang dihukum yang bagian ketiga, orang-orang yang murtad kepada Kristus. Hari ini, saya nggak mau jadi salah satu bagian yang tadi saya sebutkan di 3 hal itu. Kalaupun hari ini Tuhan mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati telah diberikan kepada Bapak Ibu dan saya, hiduplah di dalam penyembahan yang benar. Hiduplah di dalam ibadah yang benar. Kalaupun saya harus berdoa, berdoalah sebagaimana orang-orang kudus di waktu yang lalu dan juga di hari ini. Saya lihat saudara-saudara, seperti Pak Gembala kemarin sampaikan di beberapa bulan yang lalu saya di sini, ya, sebelum kita makan perjamuan kudus ataupun ekaristi, Pak Gembala memberikan kesaksian. Kesaksian itu saya sampaikan di gereja-gereja lain, Pak Gembala. Ya, Bapak diberikan karunia menyembuhkan. Diberikan karunia bisa membuat orang yang mandul, mendapatkan keturunan. Bisa apapun juga. Dan hal ini tidak hanya diberikan kepada Pak Gembala. Siapa yang percaya kepadanya juga pasti akan diberikan. Dan ini menurut saya kekristenan harusnya ada goalnya, ada buahnya. Saya merdeka, saya juga harus bisa memerdekakan orang dari ketakutan. Saya harus baik kepada semua orang. Gak pelit sama orang-orang yang kita jumpai. Mount Hermon tadi oleh WL. Ya, karena disinilah diperintahkan Tuhan. Berkat-berkatnya tercurah. Amin. Masih ingat 5 bulan lalu kita kebaktian di sini? Kosong melompong gak tempat ini? Kosong gak? Kosong. Tadi saya sudah hampir nyasar ke tempat ini. Karena semakin hari semakin ramai. Pak Gembala yang menyampaikan 3-6 bulan yang lalu. Saya khotbahkan lagi. Ya, ini kan namanya Gedung Ratu Plaza kalau nggak salah ya. Ya, sudah apa? Betul kan? Sudah sepi. Dulu waktu SMA ke sini susahnya luar biasa. Ya, tapi adanya gereja ini, Mount Hermon Church, berkat Tuhan. Bukan hanya untuk kita, tapi juga bagi setiap mereka yang berusaha di tempat ini. Amin. Itulah memerdekakan. Saya percaya kalau gedung tempat ini lama-lama sepi, yang datang bukan manusia, tapi kuasa kegelapan. Allah menempatkan kaki dia di sini. Ya, Mount Hermon Church dipakai sebagai kaki dian Tuhan. Lihat dampaknya. Gak apa-apa Pak Gembala dan semua kita warga jemaat di sini. Kita belum bisa penuhi tempat ini. Besok lusa Tuhan pasti lakukan mujizatnya. Ya. Sehingga yang kita harus lakukan apa? Setia. Kesadaran kita untuk memberikan hal-hal baik bagi orang. Kita bisa ajak 1-2 orang hadir. Kita datangkan teman-teman. Saya calling teman saya nih di belakang tadi pakai baju Kupang. Ya. Itu teman saya sekelas waktu di STT Jakarta. Ya. Itu namanya Mega Rianti Batihenu, orang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, saya telepon beliau.
ikut kebaktian. Saya akan khotbah di Mount Hermon Church di jam 13.30. Rumah beliau di daerah Kuitang kalau nggak salah ya. Queenie, ya, Queenie. Di sampingnya markasnya Marinir gitu ya. Ya. Dan saya akan juga mengatakan, yuk kita bawa lagi yang lain. Kenapa? Gereja ini tujuannya bukan supaya bangku-bangkunya penuh, bukan. Tujuannya supaya pemberitaan tentang kebenaran yang memerdekakan jiwa, tubuh, raga kita itu harus disampaikan kepada semua orang. Hidup nyata itu kan beda dengan angan-angan kan Pak, Ibu, ya kan? Betul ya? Dulu kalau ibu-ibu didekati sama pacar yang jadi suami sekarang kan dia akan bilang, nanti aku lihat atau kan aku akan jadikan kamu sebagai kembang desa. Kamu betul-betul truly kembang desa. Begitu nikah Pak Gembala, bukan lagi jadi kembang desa, kembang tahu. Ya. Kemudian waktu beranjak kehidupan rumah tangga kurang beres, dari kembang tahu menjadi kembang api. Ya. Prepet bunyi-bunyinya begitu kan ya. Sehingga kita tidak lagi bisa merdeka. Kalau ada orang di dalam rumah melakukan hal-hal yang sekiranya mengintimidasi, dia jadi kembang api rupanya. Semua orang menjadi takut. Yuk, alam kemerdekaan ini di rumah diisi dengan hidup yang saling membahagiakan. Mama-mama gak usah ngomel-ngomel aja. Ya, gak usah marah-marah. Suami memang seperti itu. Penghasilan kami mungkin gak cukup. Tapi berkat Tuhan pasti jauh lebih cukup. Saya mau bilang, Mount Hermon ini kan Gunung Hermon ini kan di utaranya Israel. Satu-satunya gunung dengan salju abadi di tempat yang paling panas. Ya, di tempat terpanas Mount Hermon tetap menghasilkan yang namanya salju, makanya dapat mengalir sampai ke seluruh yang namanya Sungai Jordan, ya, dan berhenti di laut mati. Ya, hari ini saudara-saudara saya juga harus tergugah dong. Jangan kita menekan hidup. Aduh, saya masih belum bisa memberi. Ya, saya masih belum bisa membayar Sekarang ini teologi kontekstual udah main, Pak. Dari awal tahun 80-an sampai sekarang. Teologi kontekstual itu kalau berbicara adanya kemajuan iman. Jadi kalau zaman dulu di Maleaki bilang berikan persepuluhan, di zaman baru dengan konteks yang baru ini bukan persepuluhan lagi, per 30-an. Harus jauh lebih besar. Ya, iman itu harus dimerdekakan. Jangan hanya beriman gue susah. Makan pagi siang mikir. Akhirnya itu yang terjadi. Nggak dikembangkan imannya. Imannya mendapatkan pressure yang sangat berat. Kita ya begini-begini aja. Nggak ada kemajuan. Maka kata Yesus, apa yang engkau imani itulah yang kamu terima. Kita harus beriman. Kalau dulu saya ingat, kami kan dari Kupang itu sampai sini tahun 80. Setiap kali ada jajanan lewat, ini kan ibu orang Kupang kan, ya. Di Kupang kan jarang ada orang jualan di era itu ya, bawa gerobak somai, bakso itu nggak ada. Begitu sampai Jakarta kayaknya merdeka banget. Ya, saya agak kaget Pak Gembala, Ibu Gembala dan teman-teman. Begitu ada orang yang lewat jualannya otak-otak. Ih, ini otaknya siapa ini jual? Ya, saya nggak ngerti itu makanan itu jenisnya apa, maaf Pak. Dibuat dari apa? Apakah dari otak siapa? Saya juga kurang tahu. Ya, tapi hari ini saya mau bilang, begitu lewat bakso somai, saya bilang sama mama saya, Mah, pingin dong nyoba beli bakso somai. Saya sendiri baru kata somai itu baru tahu di Jakarta. Karena di Nusa Tenggara Timur khususnya di Kupang gak ada. Lalu kata mama apa? Uang dari Hong Kong. Ya, tinggal di Indonesia uangnya dari Hong Kong. Kan susah. Ya kan ya. Di era kemudian minta lagi dong duitnya. Sepeser dibagi dua pun gak punya bagian. Peser itu mata uang terkecil. Sampai kalau dibagi dua gak ada, iman kita ini juga gak hidup. Lalu saya sekolah, selesai jadi pendeta, saya khotbahin mama, itulah kenapa kita dari dulu susah, sekarang miskin. Karena induk doanya saja berkiblat kepada Nah, para ibu yang masih seperti mama saya, tolong bertobat. Merdekakan keluarga. Ya, karena istri itu tiang. Iya. Bagaimana anak-anak bisa maju kalau mama di rumah cuma ngomel, mau kuliah nggak usah lah itu kemahalan, mama nggak sanggup biayanya, papa nggak sanggup. Ini sudah beriman kepada penjajahan, ya, tidak
Begitu anak-anak mau kuliah, duduk dong kita doa, Tuhan kasih jalan keluar. Ya, jangan sebentar-sebentar bilang, aduh Tuhan kayaknya nggak bisa Tuhan. Kita nggak mampu Tuhan. Memang kamu nggak mampu Tuhan. Iman itu memerdekakan. Ya, kalau saya dan semua kita semua tentunya Pak Gembala khususnya pasti banyak mempunyai ya kesaksian hidup. Bagaimana Allah memerdekakan kita dari rasa ketakutan. Saya kuliah dulu ya sama saudari saya itu Mega di STT Jakarta dulu tahun 89 nih Mega ya. Yang namanya bayaran kuliah itu 125.000 per 3 bulan. 150 ya. Itu pun kita nggak sanggup bayar per 3 bulan. Namat selalu ada di mading bukan karena prestasi, tapi karena belum bayar uang kuliah. Ya, kami sudah diutus Tuhan ke sekolah itu kan. Kalau kita nggak lulus berarti kita nggak ada usahanya. Tapi itulah hidup. Sampai menulis skripsi pun dari semester 3 yang saya ingat ya. Bahkan dulu Mega masih ingat dan kita kan tes psikotesnya di UI kan. Hasil tes psikotes saya itu apa Pak? Orang ini, si Nyoman ini secara klinis, fisihis nggak mampu menyelesaikan S1-nya. Karena terjadi gangguan di otak. Saya pernah mengalami gegar otak. Ya, tapi saya bilang sama Bu Tobing dulu, saya ingat banget. Ya, tolonglah saya kuliah dulu lah. Nanti kalau memang saya bodoh, semester 1 ini langsung DO aja. Ternyata sampai selesai kita nggak pernah di DO. Artinya apa? Tuhan membebaskan keterbatasan kita. Lepaskan keberhasilan bagi orang-orang yang takut akan yang lebih pintar dari saya dan Bu Mega teman saya ini banyak. Ya, tapi belum tentu semuanya lulus. Hari ini saya ingin sampaikan kesaksian ini supaya apa? Ya, jangan menyalahgunakan kemerdekaan ini dengan hal-hal jahat, perbuatan-perbuatan yang akhirnya kembali memenjarakan kita dari dosa. Bayangkan kalau orang buat dosa, dia bisa menipu istrinya. Istrinya nggak tahu, betul ya? Bisa menipu bahkan gembala di tempat ini pun bisa kita tipu, betul kan ya? Tapi ingat, ada satu person yang tidak bisa ditipu, yaitu Tuhan. Dia tahu perbuatan kita. Dia tahu sanksinya. Makanya selalu dia bilang begini, selama masih ada kesempatan buat kita untuk bertobat, lebih baik bertobat hari ini. Kalau toh kamu pun dihukum, lebih baik kamu dihukum hari ini ketimbang kamu dihukum di akhir zaman. Kalau saya menipu, kita berbuat curang, Tuhan hukum sekarang. Ketimbang kita nggak mengaku, akan ada hukuman di pada akhir zaman kalau sudah masuk di hukuman, nggak ada orang yang dapat membebaskan Bapak Ibu dan saya. Ya, jadi mari kita sama-sama lihat kesempatan baik ini. Sehingga di akhirnya di ayat yang 17 dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja ataupun kaisar. Gereja ini dibangun, saudara-saudara, oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini, bukan supaya gereja ini ramai, tadi seperti saya bilang. Tapi gereja ini dibangun menurut hemat saya, jadi berkat bagi banyak orang. Sekeliling ini, saya kurang tahu berapa tenan sekarang di sini. Yang saya lihat 3 bulan yang lalu saya khotbah di sini, udah ada cukup banyak. Sekarang ini tambah banyak. Artinya apa? Gereja ini diberkati oleh Tuhan. Ya, gembala, keluarga dan semua kita, para pelayan di sini diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena cepat atau lambat kita harus mempertanggungjawabkan waktu hidup kita ini. Jadi jangan cuma minta umur. Kadang begitu Pak Gembala, begitu mau khotbah di jemaat orang pesan, Pak Nyoman, Pak Pendeta, khotbah di jemaat jangan panjang-panjang ya Pak Pendeta. Saya bilang kenapa nggak boleh panjang-panjang? Karena pada prinsipnya anggota-anggota jemaat kami udah ngerti firman Tuhan Pak. Oh iya. Pada prinsipnya ngerti. Pada praktek ya kadang-kadang lupa. 4 orang pulang gereja main judi. Yang tertua bilang hari ini kita main judi, ingat gak boleh ada yang curang. Karena curang itu dosa. Ya, padahal kita harus ingat main judi saja sudah, apalagi curang. Banyak orang masih mau hidup dalam kejahatan. Menyelubungi berarti menutup-nutupi kejahatannya. Dia bisa berbuat baik di gereja, di luar dia jadi penjahat. Ya, dia bisa menyelubungi dengan senyumnya, dengan stylenya. Kata firman Tuhan, pakaiannya itu berjumbai-jumbai.
ya. Dengan tali-tali doa. Nah itu seperti khotbah saya, maaf, seperti pakaian kami kalau di Jumat kami, kalau saya khotbah itu kan harus pakai toga, ya. Harus pakai tali-tali air itu yang namanya, ya namanya apa namanya itu? Stola. Ya. Bagus kalau kita imani kan. Saya nggak bilang baju itu nggak bagus, bagus. Tapi kalau saya pakai itu menyelubungi ya semua kemunafikan kejahatan saya, maka sekali waktu Tuhan pasti akan menghajar orang tersebut. Hari ini di bagian kecil di akhir khotbah ini, mari semua kita di ulang tahun negara kita ke-80 dan dimerdekakannya Bapak Ibu dari semua perbuatan jahat, lakukanlah yang baik ya kepada semua orang. Supaya semua orang juga bisa mengenal Yesus. Kami tinggal di Bekasi, Pak Gembala dan teman-teman, ya. Di perumahan kami itu ada pasar lah yang dibuka setiap hari. Itu namanya pasar kaget-kagetan. Ya. Kami sudah tinggal hampir 23 tahun. Ini kesaksian, bukan untuk gaya-gayaan. Selama saya bekerja, bertugas di Angkatan Laut sampai hari ini, kecukupan itu Tuhan berikan. Ya, kecukupan itu Tuhan berikan. Ya, sampai nanti jelang 1 tahun lagi saya akan pensiun dari TNI Angkatan Laut. Semua Tuhan sediakan. Tapi saya seperti firman ini, kita nggak boleh pelit. Saya pergi belanja di hari Sabtu Minggu, anak-anak saya ini 4 orang ini pasti ikut. Ya, Papa itu selalu memberikan contoh. Ada ibu-ibu menawar ayam per ekor. Ayamnya berapa? Yang penjual bilang 48.000. Boleh nggak 45? Penjualnya nggak mau. Lalu saya dekati ibu itu. Bu, ibu mau ayamnya? Mau Pak, ambil aja. Nanti saya yang bayar. Lihat, penjualnya bilang nggak apa-apa. Pak Nyoman itu memang sudah sering banget melakukan ini. Dan saya lakukan setiap minggu. Setiap minggu. Dan saya nggak pernah berkekurangan sampai hari ini. Ya, nggak pernah. Saya kalau berkata bohong biar Tuhan yang hukum saya. Ya, saya nggak pernah berkekurangan dari segi keuangan apapun. Sampai detik hari ini. Kenapa? Tuhan terlalu baik. Ya, anak-anak saya jadikan saksi. Betul ya Bang ya, Papa lakukan itu ya. Ya, ibu-ibu saya tawarkan, ibu mau beli ikan asin, dia beli yang kecil, saya bilang ambil yang besar. Aduh Pak, nggak cukup uangnya, ambil. Ya, saya bayar. Ya, berapa sih harganya Bu? 45.000, ambil yang ibu sukai. Sampai hari ini akhirnya saya digelar kalau panggil sama mereka di sana, Pak Pendeta. Mereka nggak tahu nama saya, tapi mereka panggil Pak Pendeta. Kenapa? Dengan gelar sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya pendeta ya, saudara-saudara harus bertanggung jawab sebagai orang yang berbuat baik, wajib berbuat baik kepada semua orang. Ternyata walaupun saya belanja menghabiskan cukup banyak uang setiap Sabtu dan Minggu, sampai hari ini kecukupan bahkan kelimpahan Tuhan berikan. Ya, karena saya tidak bekerja karena saya digaji oleh negara, enggak. Gaji negara itu cukup banget buat kami. Tapi dengan berkat yang Tuhan berikan, mencukupkan orang dan menambah berkat bagi kami. Jadi gak usah takut ya, merdekakan diri saudara-saudara, rasa takut dalam memberi. Jadi kalau sudah mulai persembahan itu, gak usah terlalu banyak rapat pleno antara ini sama ini. Udah kasih aja yang terbaik buat Tuhan. Ya, rapat pleno itu bagi kita akhirnya agak sedikit bingung-bingung. Mau kasih yang merah, biru, hijau, ungu, ya kan ya. Udah beri yang terbaik lah. Gak usah menjadi ketakutan banget. Ini persembahan, bukan untuk gembala dan semua pekerja di sini. Ini untuk sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, jangan sampai beri persembahan dari uang kembalian beli tomat. Ya, dipersiapkan dari rumah. Saya selalu bilang di Alkitab saya, ini di sini ada banyak sekali uang persembahan. Dan saya khususkan untuk persembahan. Saya pernah bersaksi, tapi di sini belum pernah Pak Gembala. Menyimpan uang yang paling aman itu dalam Alkitab. Karena orang yang rajin baca Alkitab gak mungkin mencuri. Dan orang yang suka mencuri gak mungkin baca Alkitab. Ini kesaksian Bu Gembala. Tahun 2007 rumah kami di Bekasi itu dibobol. Rampok, bukan maling, rampok. Pintu sampai jebol. Kasur semua, baju pakaian dari dalam lemari turun ke bawah. Saya pulang, saya waktu itu masih berdinas di daerah Cilangkap. Saya pulang, saya lihat kaget karena pintu jebol, begitu masuk kasur semua. Masuk sampai dalam mesin air saja hilang.
Jet pump itu hilang. Saya buka lemari sudah ambrol. Saya kasihan ingat benda-benda istri. Kan waktu itu kan ada emas berapa gram lah kan. Berangkat semua. Berangkat semua. Saya ingat, ya Tuhan, kalaupun ini cara kami memberi kepada orang yang membobol rumah kami ini, ya terserah. Akhirnya saya karena sudah memberes-bereskan, baru saya lihat Alkitab saya. Alkitab ini sudah ganti karena Alkitab ini wajib dipakai di kalangan gereja kami yang terjemahan baru ya, edisi yang kedua ini. Kalau dulu yang lama kan pakai resleting ya, yang coklat. Saya lihat Alkitab itu ada di ujung pintu kamar saya. Sudah terinjak karena saya lihat ada bekas sepatu di atasnya. Saya ambil, saya gosok-gosok di baju kaos saya. Dan saya ingat, wah ini Alkitab ini kan isinya uang persembahan semua. Ya, saya buka ternyata uangnya utuh saudara-saudara. Berarti yang tadi saya bilang benar kan? Seorang yang membaca Alkitab gak mungkin mencuri. Dan seorang yang mencuri gak mungkin baca. Coba kalau pencuri itu masuk lalu mereka ambil Alkitab baca dulu. Waduh, berkatnya tambah nggak ada yang baca. Makanya mereka hanya mencari benda-benda dunia. Hari ini kemerdekaan itu membuat kita mencari kemerdekaan yang sejati, firman Tuhan. Sebanyak apapun uang Bapak Ibu dan saya nggak akan dibawa meninggal. Ya, sebanyak apapun intan permata saudara-saudara nggak memerdekakan dari hukuman Tuhan. Yang memerdekakan cuma satu, iman. Gereja jam 1:30 ini kan pertarungannya antara lapar dan ngantuk. Benar kan? Benar apa betul? Tapi mereka yang bertahan sampai akhir, mereka lah yang mendapatkan mahkota ya. Saya berdoa nanti minggu depan, bulan depan, nanti Bodi kan masih ada, saya schedule 2 kali lagi di tahun ini kan ya. Saya akan membawa banyak orang karena memang ini agak sedikit sibuk di minggu ini karena istri meninggal. Jadi banyak sekali orang datang ke rumah sampai hari ini. Dan ini sore aja ini sudah datang lagi, nanti ada beberapa grup yang menghibur kami. Tapi saya harus bilang, nanti kalau di bagian selanjutnya akan saya bawa teman-teman yang bisa nyanyi ya, core. Ya, saya akan ajak juga teman saya, Mega. Mega ini penyanyi. Mega ini dia sudah nyanyi sampai ke Australia dia nyanyi. Ya. One day saya akan ajak Mega dan kita akan nyanyi. Karena dia punya talenta yang sangat luar biasa dalam dunia tarik suara. Jadi biarlah ini dipakai juga untuk memerdekakan. Kalau kita dengar firman melalui pujian juga itu memerdekakan. Karena ada rasa takut yang membuat kita, aduh istri meninggal bagaimana ya. Seminggu setelah istri meninggal kami semua anak-anak ini sakit. Ya termasuk saya sakit. Karena memang sedih kehilangan. Yang kedua sakit karena gak ada yang masakin. Masuk angin rame-rame. Karena waktunya makan kami gak punya makanan. Biasanya dimasakin oleh belilah yang jadi. Jadinya kita semua kena mules. Karena gak terbiasa makan masakan di luar tangan istri. Hari ini kita semua sayang-sayang lah bapak-bapak ya. Yang ada istri sayang-sayang lah. Kalau dia mungkin hanya minta beli songket yang 1 lembar cuma 55 juta ya, beli 4 lah ya. Supaya setiap minggu dia ke gereja pakai songket. Ini kan hari kemerdekaan banyak ibu yang pakai songket hari ini kan. Ya, ibu-ibu juga demikian. Kalau suami pulang kantor, telepon dari jauh ya, mendekati rumah, "Mah, apa?" Itu kita langsung deg-degan. Mana rem, mana gas kami jadi lupa. Masakin air panas ya, kebiasaan kamu itu. Tapi walaupun istri kadang-kadang ngomel ya, dia tetap masak. Mandilah kami dengan air panas yang diberikan istri. Bersuara lagi kami kan, gorengkan pisang mah, bikinkan kopi sekalian. Kamu tangannya untuk apa sih? Karena dapat serangan 3 kali, akhirnya kena serangan jantung, suaminya meninggal. 3 hari kemudian meninggoy. 3 hari kemudian ya kubur, ya kan? Kan kalau kita kan di gereja orang Kristen kan agak jarang yang langsung meninggal langsung kubur kan. Tunggu keluarga datang dari planet Mars dari mana-mana. Ya, betul kan? Iya. Hari keempat kita ke kuburan. Disitulah baru kita bawa kopi, pisang goreng, semua taruh di atas kubur. Ini terlambat, orang udah meninggal baru kasih. Ya, camping di kuburan ya.
seminggu pakai tenda. Ya, setelah itu biarkanlah semuanya berlalu. Mengakhiri ini, cepat atau lambat Bapak Ibu dan saya dipanggil Tuhan. Cuma pertanyaannya, sudah siap belum untuk pulang mendapatkan kemerdekaan yang benar-benar memerdekakan, yaitu kerajaan? Maksud saya mempersiapkannya itu dengan apa? Hidup baik, bertobat. Udah yang dosa-dosa kemarin-kemarin itu diakui sama Tuhan lah. Ada Pak Gembala, Pak, saya minta didoakan, diurapi secara khusus supaya saya menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Karena besok lusa kalau masuk surga itu, menurut saya persyaratannya cuma satu, iman. Iman, ya, dan semua hal jahat yang telah kita tinggalkan. Jadi maaf Pak ya, cukup satu saja, istri itu. Gak usah buka cabang. Karena keluarga ini bukan perusahaan. Kalau perusahaan itu kan kalau maju boleh buka cabang. Betul kan? Iya kan? Tapi kalau keluarga, jangan coba-coba buka, itu awal malapetaka. Tuhan pasti menghancurkan keluarga ini. Ya, saya retreat di beberapa minggu tahun yang lalu. Karena itu retreat keluarga, bolehlah tanya jawab secara bebas. Satu orang bapak bilang, Pak Pendeta, kenapa sih kita nggak mengadopsi pengajaran-pengajaran perjanjian lama? Loh, yang mana? Kayaknya semua kita agama Kristen apapun juga, ya, denominasinya adopsi kok semua pekerjaan dan juga pengajaran dari perjanjian. Itulah Pak Pendeta mengenai kehidupan keluarga. Yang mana? Salomo punya lebih dari satu istri. Ya kan? Bahkan Salomo 1000 ya. Iya. Istrinya 300, gundiknya 700. Saya kalau jadi Salomo saya bingung mana yang udah mana yang belum. Maksudnya uang belanjanya kan banyak. Ya. Ya. Harusnya kita bisa lebih dari satu dong. Saya bilang itu ingat kata Yesus. Dia enggak mengadopsi perkawinan secara jumlah banyak. Satu untuk selama-lamanya. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh, ya, merdekakanlah diri kita dengan punya satu saja. Pak Pendeta, sebenarnya kalau lebih dari satu boleh lah. Kita bisa kok, ya. Istri itu bisa dimadu. Saya bilang nggak bisa Pak, dari mana ajaran dogma mana istri bisa dimadu? Pak, saya bilang kalau sampai istri bisa dimadu, bapak juga bisa diracun. Kan? Karena madu dan mau suami-suami diracun kan nggak mau kan? Artinya nggak saya ajarkan yang jahat, tapi berbela rasalah sama istri, berbela rasalah sama suami, berbuat baiklah, merdekakanlah. Di rumah tuh kalau boleh nggak ada ancaman-ancaman lah, ya Bu ya. Gak mau masak lah, itu kan kami terancam. Ya kan suami gak mau kasih uang belanja. Jadi yang normal, baik-baik. Ya, mengalir seperti air, ya, berhembus seperti angin. Sehingga mengakhiri khotbah ini, mari semua ibu bapak dan saya, tenggang waktu hidup kita, saya kurang tahu. Masih panjangkah atau sudah dekat di tempat perhentian? Gak ada yang tahu. Karena seminggu itu cuma 7 hari. Seandainya ibu bapak dan saya melewati satu hari itu, 10 tahun, maka 1 tahun, setiap hari Senin 10 tahun, maka Senin 10 kan ya. Kita sekarang rata-rata umurnya berapa nih? 50-an ya? Ya, Senin 10 tahun, Selasa umur 30, 40, hari Kamis, yang udah hidup, yang umur 40 sudah di hari Kamis, yang 50 kayak kita ini, sudah hari Jumat. 60 hari, tinggal tunggu 1 hari lagi hari Minggu, hari istirahat. Ya, bisa dapat gelar RI. Kan ada di gereja, di tempat kami itu ada kidung jemaat, hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teguh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jadi yang sampai hari Minggu itu sudah di dalam keteduhan yang luar. Jadi yang masih di hari Kamis dan Jumat, atau sudah ada yang mau menginjak hari Sabtu, persiapkan. Sebentar lagi hari ibadah, makanya
Kalau Pak Gembala sudah sharekan, ibadah pertama jam 10.30, setengah 2, dan hadir dan banjirilah. Dulu saya SMA itu, setiap ada KKR di Senayan, ya, hadirilah dan banjirilah. Karena yang hadir nggak ada yang banyak, maka datang banjir. Betul kan? Tahun 80-an kan belum banjir kan di sini kan? Ya kan? Karena orang-orang tinggal di kota ini nggak pada mau ibadah, maka datang banjir. Ya, hari ini Tuhan menyampaikan pesan, ambillah yang terbaik dan yang dibutuhkan jiwa dan tubuh saudara-saudara. Kenangkanlah firman ini, cepat atau lambat Bapak Ibu dan saya dipanggil. Dan semuanya akan mendapatkan gelar, bukan STH dan MTH, bukan doktor dan profesor, tapi RIP. Rest in peace. Ya, saya bilang sama istri saya, ternyata dia berangkat duluan. Saya bilang sama anak-anak saya, besok lusa kalau papa meninggal, salibnya itu gak usah tulis Pendeta Nyoman, RIP. Tulisnya apa? Tulis aja Pendeta Nyoman, bawahnya dikasih kurung, mendadak. Kok mendadak? Ya, meninggal dalam damai Kristus. Kan sama aja. Belum tentu orang-orang gereja tahu RIP itu apa. Ya, sehingga bahasa yang paling mudah, pasti engkau dan saya cepat atau lambat dipanggil untuk beristirahat. Mumpung masih bisa kerja, yuk kerja. Seperti pujian bilang apa? Kerja buat Tuhan selalu manis. Dia panggil saya selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara. Serta Tuhan selalu manis-manis semua kan? Ya. Tuhan berkati. Tetap dalam alam kemerdekaan. Karena kemerdekaan ini adalah anugerah dari Tuhan. Mari berdoa. Saya kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang.